English lovers semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman baik-baik saja semuanya. Daripada nothing to do, yuk kita isi waktu luang kita dengan belajar bahasa Inggris di channel kesayangan kita, channel Pojok Inggris. Dan materi kita pada video pembelajaran kali ini adalah TOEFL Tricks 15, Tricks TOEFL bagian 15, membahas tentang masih di poin yang sama dengan video-video sebelumnya, yaitu materi inverted subject verb, pola susun balik antara subjek dan verb menjadi verb subject, di materi conditional sentence without if. Jadi conditional sentence itu nanti bisa disusun pola inversi dengan beberapa syarat. Apa saja syaratnya? Mari kita cek. Conditional sentence bisa diinversi dengan syarat. Yang pertama, apabila helping verb pada conditional clause-nya. Conditional clause itu maksudnya clause yang memuat if, terdiri dari had, should, atau were. Jadi syarat conditional sentence yang bisa diinversi itu, syarat pertama adalah apabila ada helping verb atau auxiliary verb pada conditional clause-nya terdiri dari had, should, atau were. Artinya kalau helping verb-nya tidak atau bukan dari yang tiga ini, had atau should atau were, maka conditional sentence-nya tidak bisa diinversi. Kemudian syarat yang kedua, conditional sentence yang bisa diinversi adalah apabila syarat ke-1 sudah terpenuhi, yang ini terdiri dari had, should, atau were, maka cara berikutnya adalah dengan membuang connector if. Jadi kalau di conditional clause yang memuat atau conditional clause atau clause yang memuat if itu terdiri dari had, should, atau were, maka cara yang kedua untuk menginversi adalah dengan membuang connector if yang bermakna jika atau seandainya. Jadi nanti dihapus. Cara yang ketiga atau syarat terakhir dari conditional sentence yang bisa diinversi adalah apabila connector if sudah dibuang, syarat yang kedua maksudnya, ketika syarat kedua sudah dilakukan, yaitu membuang connector if, maka kalimatnya harus diinversi. Jadi kalau konektornya sudah dibuang, maka kalimatnya harus atau wajib diinversi. Maknanya, conditional sentence yang sudah diinversi dengan membuang connector if dengan conditional sentence yang biasa, yang pola biasa, maknanya sama, hanya berbeda dalam penyusunannya. Mari kita lihat contoh bagaimana conditional sentence diinversi menjadi pola susunan balik verb subject. Contoh nomor 1, if he had studied harder, the score would have been better. Maknanya, jika dia telah belajar lebih giat, if he had studied harder, the score would have been better. Nilainya akan lebih baik. Di sini kalimat atau clause yang memuat if atau if clause atau conditional clause, helping verbnya terdiri dari kata had. Syarat pertama sudah terpenuhi. Jadi syarat yang pertama sudah terpenuhi. Ketika sudah memuat had, maka conditional sentence model seperti ini nanti bisa disusun inversi. Ketika sudah memuat had, tinggal nanti cara yang kedua membuang connector
if. Jadi nanti if-nya hilang, setelah if-nya dibuang, maka nanti polanya disusun balik. Kalau yang ini subject verb, he menjadi subject, had menjadi verb, maka nanti disusun balik menjadi kalimat yang seperti ini. Had he studied harder, the score would have been better. Maknanya sama dengan yang di atasnya. Jika dia belajar lebih giat, nilainya akan lebih baik. Had he studied harder, the score would have been better. Jadi had-nya mendahului subjek he karena apa? Karena connector-nya sudah dibuang. Yang mana dari dua kalimat ini yang benar? Benar semuanya. Hanya saja ini polanya saja yang berbeda. Kalau yang pertama pola biasa subjek mendahului verb, pola yang kedua verb mendahului subjek. Contoh yang kedua, I would fly to the sky if I were a bird. Ini if clause-nya ada di kalimat kedua. Kalau yang ini kan di kalimat pertama, ini saya taruh di kalimat yang kedua. I would fly to the sky. Saya akan terbang ke langit, ke awan. If I were a bird. Jika saya seekor burung. Di sini di if clause atau di conditional clause, helping verbnya terdiri dari kata were. Syarat pertama sudah terpenuhi, maka cara yang kedua nanti membuang connector if yang bermakna jika. Setelah connector if dibuang, maka nanti disusun inversi, a verb mendahului subjek menjadi kalimat seperti ini. I would fly to the sky were I a bird. Saya akan terbang ke angkasa jika saya seekor burung. Maknanya sama persis dengan kalimat yang di atasnya. Bukan pertanyaan meskipun kalimatnya seolah-olah pertanyaan, tetapi kalimat ini tetap kalimat pernyataan. Kalimatnya sama-sama benar, tinggal teman-teman memilih pola yang mana yang mau dipakai oleh teman-teman, apakah pola yang pertama atau pola yang kedua. Tetapi ingat, kalau connector if sudah dibuang, maka wajib disusun inversi. Contoh yang terakhir dari pola inversi subject verb with conditional sentence without if, contohnya adalah if you should arrive before 6, just give me a call. Jika kamu harus tiba sebelum jam 6, just give me a call, tinggal telepon aku. Di if clause-nya di sini, ini if clause namanya atau conditional clause, memuat helping verb berupa kata should. Syarat yang pertama sudah terpenuhi. Ketika syarat pertama sudah terpenuhi, tinggal kita membuang connector if yang bermakna jika. Setelah connector if dibuang, maka nanti wajib disusun pola inversi, yaitu a verb mendahului subjek. Kalau yang biasanya subjek mendahului verb seperti ini, you should, nanti akan menjadi seperti ini. Should you arrive before 6, just give me a call. Jika kamu harus tiba sebelum jam 6, tinggal telepon aku. Kalimatnya sudah disusun inversi, a verbnya mendahului subjeknya ketika connector sudah dibuang. Tinggal teman-teman kalimat 1, 2, 3 dengan kalimat yang di bawahnya semuanya ini sama-sama benar. Tinggal teman-teman memilih pola yang mana yang teman-teman lebih sukai dan lebih cenderung untuk dipakai. Tetapi ingat, syarat-syarat dalam conditional sentence yang bisa diinversi, syaratnya yaitu helping verbnya harus terdiri dari kata had, ya, kata should atau kata were. Kata yang selain ini maka
tidak bisa diinversi, modelnya harus disusun biasa. Itu saja teman-teman materi untuk video pembelajaran kali ini. Semoga bisa dipahami dengan mudah, dan apabila ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Untuk contoh soal TOEFL, model TOEFL, materi inverted subject verb with conditional sentence without if nanti akan diletakkan di video yang berikutnya. Video khusus membahas tentang soal TOEFL atau exercise TOEFL skills 15. Sampai jumpa di video berikutnya.